Salam jumpa pemirsa, apa kabar? Saya David Plaikol bisa kembali menemani Anda di obrolan pagi. Pemirsa, suasana di hari yang baru tentunya menemani aktivitas pagi Anda, dan juga kita akan perbarui informasi seputar tema kita pagi ini, mengevaluasi program kerja pada Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur di tahun 2019 yang baru saja kita lewati, dan juga ini progres 2020 yang sementara dilaksanakan juga. Ini harus berlari nih untuk Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya mau menyapa untuk Anda sekali lagi, selamat pagi, selamat menjalankan tugas pagi Anda. Jangan lupa sarapan pagi ya. Dan AFB TV Kupang juga Anda bisa menyaksikan live streaming lewat aplikasi Play Store. Silakan di-download dan silakan Anda untuk menyaksikan obrolan pagi siaran AFB TV Kupang. Dan pagi ini saya sudah bersama dengan Kasubag PDE pada Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Willy Lai. Selamat pagi, Pak Willy, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Ya, ini semangat pagi Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2020 gencar berlari ya. Kita harus berlari. Harus berlari. Oke, tapi sebelum berlari di 2020 kita mau flashback lagi untuk 2019 kemarin, mengevaluasi. Artinya ini kita melihat kembali kerja dari Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri, capaian-capaian, dan juga tentunya di 2020 ini juga program besar yang dilaksanakan juga ya, berkaitan dengan daerah kepulauan nih, transportasi laut dan juga berkaitan dengan artinya darat laut semuanya nih. Iya, betul. Kalau kata orang Kupang, pukul rata. Iya. Oke, silakan Pak Willy. Baik, terima kasih pemirsa AFB TV yang kami cintai. Selamat pagi dan selamat beraktivitas pada pagi hari ini. Kami di Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur diberi tugas dan tanggung jawab yang cukup besar, di mana kita tahu bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi bercirikan kepulauan, sehingga transportasi menjadi hal yang paling dibutuhkan oleh masyarakat kita dalam aktivitas mobilisasi baik manusia, barang maupun jasa. Sehingga di tahun 2009 kemarin Dinas Perhubungan diberi anggaran untuk dapat mengelola, melaksanakan kegiatan sebagai urusan yang diberikan kepada kami. Pada tahun 2019 kami memperoleh dana sebesar 24 miliar 45 juta 15.966 rupiah. Dan puji Tuhan, realisasi kami mencapai 96,21% atau sebesar 23 miliar 133 juta 812.754 rupiah. Dengan demikian bahwa itulah yang kami laksanakan di tahun 2019. Oke, jadi anggarannya ini semuanya terpakai habis ya untuk pelaksanaan kegiatan di 2019. Iya, benar. Anggaran yang kenapa 96,21%, bahwa itu terdiri dari dua belanja. Belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung itu belanja yang kegiatan untuk belanja untuk gaji pegawai. Di situ memang ada sisa sekitar 600-an juta, karena harus menghitung ada yang pensiun, ada yang mendapat tunjangan-tunjangan itu, maka sisanya sekian, 600 sekian. Tetapi untuk dibelanja langsung, itu belanja yang berkaitan juga dengan belanja modal itu, kita memperoleh 98,27%. Yang sisa itu adalah sisa karena selisih antara pagu anggaran yang diberikan dengan nilai kontrak. Itulah yang sisanya, sehingga kita mencapai 98,27%. Oke, baik. Dan menarik juga berkaitan dengan anggaran. Kalau
persoalan soal anggaran ini artinya digunakan secara baik, tidak langsung dan juga belanja tidak langsung dan belanja langsung. Ya. Nah, kita mau lihat perkembangan untuk di Nusa Tenggara Timur sendiri, Pak Willy. Seperti awal tadi saya sudah mengatakan bahwa ini daerah kepulauan sangat membutuhkan juga transportasi yang sudah disampaikan oleh Pak Willy juga. Nah, ini berkaitan dengan armada. Baik, kita di Nusa Tenggara Timur itu kita memiliki ada 16 armada. Itu untuk yang armada penyeberangan. Ya. Itu yang dikelola oleh PT SDP itu 8 armada. Sedangkan oleh PT Flobamor itu 3 armada. Dan armada juga ada yang dikelola SDP di cabang Sape, SDP cabang Sape. SDP cabang Selayar itu mereka kelola empat armada penyeberangan, dan satu yang Sape yang Selayar itu untuk melayani sampai dengan di Marpokot, Marpokot Nagekeo. Ya, oke, baik. Dan tentunya kebutuhan untuk armada ini sendiri untuk daerah kepulauan di Nusa Tenggara Timur sejauh ini, Pak Willy, artinya sudah mencukupi atau seperti apa? Untuk armada itu memang kita sangat terbatas, tidak mencukupi. Seharusnya Belum ya? belum mencukupi, karena seharusnya setiap lintasan itu satu lintasan satu kapal. Tetapi yang ada kita banyak lintasan tapi kapalnya sedikit. Kapalnya sedikit, terus kapalnya juga kapasitasnya juga masih terbatas. Sampai saat ini masih hanya sampai dengan 1000 GRT. Ya. Sehingga dalam kondisi seperti cuaca begini, kapal-kapal itu dihentikan, tidak bisa berlayar karena daya angkutnya terbatas. Baik, dan kembali lagi, bagaimana juga perkembangan di Nusa Tenggara Timur ini sekarang sangat cepat sekali, dan juga kita tahu bersama bahwa ini untuk masing-masing daerah, ya daerah kepulauan nih, kabupaten-kabupaten Flores, Sumba, Alor, Sabu, Rote. Nah ini tentunya masing-masing daerah membutuhkan armada, ya sudah disampaikan tadi. Tetapi juga bagaimana juga kebutuhan armada itu tercukupi manakala daerah pariwisata nih, Pak Willy. Iya, betul. Ini seperti apa? Baik, memang kita tetap berusaha, Dinas Perhubungan bersama stakeholder yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Kementerian Perhubungan, kita tetap melakukan upaya untuk mengadakan atau pengadaan kapal-kapal untuk dapat melayani masyarakat kita di Nusa Tenggara Timur. Kita saat ini tengah berusaha untuk meminta Kementerian Perhubungan membantu kapal yang lebih besar di atas 2000 GT, 2000 GRT, sehingga kapal-kapal tersebut akan melayani masyarakat kita dalam kondisi cuaca yang kita hadapi seperti bulan-bulan ini, yang kapalnya tidak berdaya karena kapalnya kapasitasnya tidak bisa untuk mengarungi lautan kita yang cukup gelombangnya cukup tinggi. Sehingga upaya kita Dinas Perhubungan dengan semua stakeholder itu untuk supaya mengupayakan ada kapal. Kita merencanakan paling kurang saat kita butuhkan untuk kondisi saat lebih cepat itu 3 kapal. Sehingga ada home base-nya, ada di Flores 1, ada di Sumba 1, dan di Pulau Timur 1. Sehingga kondisi cuaca seperti begini, dia melakukan cross-check untuk pelayaran. Baik. Nah, artinya ini seperti segitiga ya, Timor, Flores, Sumba. Betul. Baik. Dan kalau kita berbicara soal bagaimana juga ini armada transportasi laut dalam hal ini yang di bawah pengawasan juga dari Dinas Perhubungan sendiri sebagai komando kalau mau dibilang ya, dan juga sebagai pelaksana. Dan kalau kita melihat juga bagaimana juga kesiapan di daerah-daerah itu sendiri, di kabupaten-kabupaten yang dilalui oleh armada itu sendiri. Dan juga kembali lagi bahwa
kesiapan suatu daerah dalam hal ini untuk bagaimana itu pelayaran juga dapat berjalan dengan aman, dengan nyaman, tempat bersandarnya kapal itu sendiri, Pak Willy. Baik, untuk pelabuhan-pelabuhan kita memang saat ini masih dikelola oleh Kementerian Perhubungan. Tetapi ada sebagian itu yang pelabuhan laut yang masih dikelola oleh Kementerian Perhubungan. Memang dalam proses ada proses persiapan untuk pelabuhan regional akan di Nusa Tenggara Timur itu ada 7 pelabuhan regional yang akan diserahkan dan dikelola oleh pemerintah provinsi. Dalam hal ini kita di Dinas Perhubungan yang diberi tanggung jawab. Pelabuhan-pelabuhan 7 pelabuhan regional itu juga memang saat ini masih menunggu proses penyerahan P3D dari Kementerian Perhubungan. Jadi kita masih menunggu terus. Jadi untuk 7 pelabuhan regional itu. Oke, artinya ini bertahap untuk artinya dari kementerian ke pemerintah daerah dalam hal ini yang nanti dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Iya benar itu secara bertahap. Mungkin nanti setelah dilakukan penyerahan 7 pelabuhan regional itu mungkin hanya 6 karena 1 pelabuhan di Kalabahi itu masih dikelola oleh Pelindo 3. Nanti kita melakukan pembicaraan lanjutan bersama Kementerian Perhubungan, kira-kira model seperti apa, penyelesaian seperti apa, 1 pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo di Kalabahi. Untuk pelabuhan-pelabuhan yang diserahkan itu memang diberikan tanggung jawab kepada pemerintah provinsi, dan kita mungkin ke depan setelah berjalannya 7 pelabuhan itu mungkin akan dilakukan evaluasi. Kalau evaluasi itu baik, apa yang pelayanan kita kepada masyarakat baik, mungkin pelabuhan-pelabuhan lain juga akan diserahkan ke pemerintah provinsi. Itu kita menunggu hasil evaluasi dari Kementerian Perhubungan setelah kita provinsi diberi tanggung jawab untuk melaksanakan 7 itu. Baik, dan kembali juga bagaimana juga inti berkaitan dengan kesiapan dan juga di saat ini masyarakat Nusa Tenggara Timur kembali lagi sangat membutuhkan yang namanya armada laut, kapal feri ya. Ini dinaungi oleh Dinas Perhubungan Provinsi NTT dan pelaksananya ada ASDP dan juga PT Flobamor. Nah, kembali lagi untuk kebutuhan masyarakat itu sendiri. Nah, ini di dalamnya ada perekonomian dan lain sebagainya. Ini untuk berjalan. Nah, dikala kalau seperti yang tadi, ini sangat membutuhkan kalau bisa 2.000 ya GT. Ini untuk kapal tersebut. Nah, di saat musim-musim seperti ini. Nah, kalau kapalnya tidak beroperasi, tentunya ekonomi juga agak-agak terganggu juga sedikit nih. Nah, ini dari perhubungan sendiri melihatnya seperti apa nih, Pak Willy? Ya, memang kalau kita fokuskan untuk di laut, memang untuk di penyeberangan memang semua kegiatan pelayaran dihentikan. Tapi kalau untuk di kapal-kapal pelni yang agak tonasenya lebih besar, dia masih bisa berlayar, dan itu pun masih harus menunggu apa yang disampaikan oleh BMKG. Kita berpedoman selalu kepada BMKG. Oke. Nah, kembali juga bagaimana ini juga untuk transportasi itu sendiri, Pak Willy. Ya, kalau untuk kapal pelni, jadwalnya juga ini kan ya sebulan itu mungkin 2 atau 3 kali, 2 kali ya, mungkin mentoknya 2 kali ke daerah-daerah kepulauan nih di Nusa Tenggara Timur. Sedangkan yang menjadi favorit nih kapal feri. Ya, bagaimana betul nih, Pak Willy? Nah, baik, memang dengan terhentinya pengoperasian kapal-kapal kita itu dengan sendirinya juga menghambat ekonomi masyarakat, ekonomi Nusa Tenggara Timur. Ini yang kendala untuk kita. Makanya untuk ke depan itu kita membutuhkan kapal-kapal itu, kita minta 3 itu tadi untuk home base-nya di tiga pulau tadi, sehingga bisa ekonomi kita ke depan itu bisa tetap berjalan. Tetap berjalan.
Baik, dan nanti kita juga mau lihat kalau di laut ini sekarang ini masih ada terkendala sedikit karena cuaca. Bagaimana dengan di darat? Nah ini dari Dinas Perhubungan juga ini punya komando nih sendiri. Oke, Pak Willy nanti kita akan ngobrol lagi. Untuk Anda juga pemirsa, kami segera kembali tetap di obrolan pagi.